Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, kita masih melaksanakan PJJ dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti PJJ ini. Eh, sudah dirapikan semua pakaiannya? Ya sudah Pak. Ya, saya sudah melakukan absensi. Amanda hadir, Dian hadir, Lutfi, Iqbal, semuanya hadir pada hari ini. Semua dalam keadaan sehat. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, tolong satu orang dipimpin untuk berdoa. Dipersilakan. Sebelum kita mulai pelajaran PJJ hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, yaitu menganalisis berbagai jenis uang. 4.4, mengklasifikasikan berbagai jenis uang dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan tentang uang. Setelah membaca PowerPoint, siswa dapat menentukan jenis uang. Setelah diberikan pernyataan, siswa mampu menentukan jenis uang. Setelah berdiskusi, siswa mampu memetakan tentang uang. Setelah mengamati, siswa mampu membandingkan jenis uang. Setelah mengidentifikasi uang, siswa mampu mendemonstrasikan. Pada pelajaran minggu lalu, kita sudah belajar tentang bank dan lembaga keuangan, yaitu bank itu sendiri, asuransi, jam kredit, dana pensiun, dan lembaga keuangan non-bank lainnya. Sekarang, perhatikan slide berikut ini. Kali ini kita akan membahas sistem barter.
Pada zaman dahulu, manusia tidak menggunakan uang untuk alat pembayaran. Karena uang baru ditemukan pada tahun 1782 di Mesopotamia. Lalu, bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya? Sebelum ditemukannya uang, manusia menggunakan sistem barter untuk melakukan perdagangan. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotamia. Kemudian, sistem barter diadopsi oleh orang Venesia yang menukarkan barang mereka dengan masyarakat kota lain. Lalu, apa itu sistem barter? Barter adalah kegiatan tukar-menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Karena pada dasarnya manusia tidak bisa menghasilkan semua barang yang dibutuhkan. Maka dari itu manusia melakukan sistem barter untuk memperoleh barang yang mereka butuhkan. Bagaimana contoh dari sistem barter? Misalnya, Adi mempunyai kue, tetapi Adi tidak mempunyai beras. Adi bisa menukarkan kuenya dengan secanting beras. Atau jika kue Adi banyak, Adi bisa dapat lebih dari secanting beras. Nah, jadi kesimpulannya adalah barter adalah kegiatan tukar-menukar tanpa adanya perantara uang atau alat bayar lainnya. Sistem barter pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh suku Mesopotamia. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah sejarah dan konsep sistem barter. Nah, fungsi uang menurut ilmu ekonomi digunakan sebagai alat perantara dalam berdagang dan memiliki dua kelompok fungsi, yaitu fungsi asli dan turunan. Pada sintak kegiatan, kita akan menemukan pertanyaan, uang diperlukan manusia untuk apa? Bagaimana jika tidak ada uang? Sebutkan jenis-jenis uang. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Proses transaksi jual-beli Ibu Partia, salah satu penjual dawet asal Mirin Sewu, Ngenta Kerjo. Beliau masih menggunakan sistem barter dikarenakan petani tidak membawa uang ketika pergi ke sawah. Sekarang kita masuk pada kegiatan mengumpulkan data. Silakan dibentuk kelompok, kerjakan sesuai dengan arahan LKPD. Kita akan leave dari Meet ini, 40 menit kemudian kita gabung kembali untuk melakukan presentasi. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, sekarang kita sudah masuk pada kegiatan mengolah data, mendiskusikan dan mempresentasikan. Setiap kelompok diberikan kesempatan mendiskusikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 dipersilakan. Selamat siang, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sejarah munculnya uang. 1. Masa sebelum barter. Pada zaman purba atau masyarakat masih sederhana, orang belum bisa menggunakan uang. Perdagangan dilakukan dengan cara menukarkan barang dengan barang secara langsung. Cara ini dapat berjalan selama tukar-menukar masih terbatas pada beberapa jenis barang saja. 2. Masa barter. Masyarakat pada mulanya belum mengenal pertukaran. Apa yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, timbul pertukaran barter.
yaitu pertukaran barang dengan barang. Ternyata ada banyak kesulitan untuk menemukan barang yang dapat diterima umum dengan nilai pertukaran yang seimbang untuk digunakan sebagai alat tukar. 3. Sistem uang barang. Sistem uang barang merupakan sistem pembayaran yang menggunakan suatu barang berharga sebagai alat pembayaran. 4. Masa uang. Pembuatan uang muncul karena kesulitan yang timbul dalam sistem barter atau sistem uang barang. Orang mulai berpikir untuk menemukan suatu alat yang memudahkan proses pertukaran barang. Logam kemudian dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi yang digemari umum, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai dan mudah dipindahkan. Ini contohnya uang 75.000. Filosofi hal belakang bermakna memperteguh bineka dengan gambar pemuda atau pemudi berpakaian adat mewakili wilayah barat, tengah, dan timur. Terima kasih. Iya, itu adalah presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya, presentasi kelompok 2 dipersilahkan. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan materi, yaitu sebagai berikut. Uang memiliki dua fungsi diantaranya, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Pertama, dalam fungsi asli uang, sebagai alat tukar. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang dengan barang tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang berfungsi sebagai satuan hitung karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besar kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Yang ketiga, alat sebagai penyimpanan nilai. Uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Seseorang dapat menyimpan uang untuk membeli barang dan jasa di masa mendatang. Yang kedua yaitu fungsi turunan. Uang memiliki fungsi turunan yang diantaranya adalah sebagai satuan nilai, yaitu uang sebagai alat tukar yang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa. Yang kedua, sebagai alat tukar, yaitu uang sebagai perantara tukar-menukar membawa kemudahan dalam perdagangan. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran utang, yaitu uang dapat digunakan sebagai standar satuan nilai untuk membayar di kemudian hari. Yang keempat, sebagai alat menimbun kekayaan, yaitu penyimpanan uang berarti pula atau menimbun kekayaan karena uang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memperoleh barang dan jasa yang diinginkan. Yang kelima, sebagai alat pemindah kekayaan atau modal, yaitu uang berfungsi sebagai alat penambahan atau memperbesar modal atau simpanan. Dan yang terakhir, alat meningkatkan status sosial, yaitu semakin banyak uang yang dimiliki seseorang, maka semakin terpandang orang itu di masyarakat. Baik, terima kasih, sekian presentasi dari saya. Ya, selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang jenis uang. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya. Yang pertama, nilai nominal dan intrinsik. Nilai nominal adalah nilai tetap yang dibubuhkan atau dicapkan pada uang, baik pada uang kertas maupun uang logam. Nilai intrinsik adalah nilai sebenarnya yang terkandung dalam benda yang digunakan sebagai uang. Yang kedua adalah uang penuh. Uang penuh yaitu uang apabila nilai yang tertera di atas uang sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Yang ketiga, ada uang tanda. Apabila nilai yang tertera di atas kertas tersebut lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsik. Yang kedua, jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. Yang pertama, uang logam. Uang logam yang digunakan biasanya adalah emas atau perak karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung lebih tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai uang logam tersebut. Uang logam dibagi menjadi 3 macam jenis nilai. Yang pertama, nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. Yang kedua ada uang kertas. Uang kertas ini terbuat dari kertas yang digambar dan dicap tertentu dan merupakan alat tukar pembayaran yang sah. Sekian, terima kasih.
Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya dipersilakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya dan uang berdasarkan wilayah berlakunya. Uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang giral yaitu uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan giro yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Contoh uang giral, cek, yaitu surat perintah kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau namanya disebut dalam cek. Contoh dari cek yaitu seperti ini. Kedua, giro, yaitu surat perintah pemindah bukuan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam bilet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Ketiga, kartu kredit, yaitu alat pembayaran pengganti uang tunai berbentuk kartu yang dikeluarkan oleh bank dan dapat digunakan oleh pemegangnya untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi termasuk transaksi pembelanjaan. Keempat, wesel pos, yaitu surat pos yang dapat digunakan untuk mengirim uang. Uang berdasarkan wilayah berlakunya. Pertama, uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu. Contohnya ringgit, peso, dan rupiah. Dan ini merupakan contoh dari uang rupiah. Kedua, uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku bagi negara-negara kawasan Eropa seperti euro. Contoh dari uang regional adalah seperti ini. Ketiga, uang internasional, yaitu uang yang berlaku tidak hanya berlaku pada wilayah suatu negara, tapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia. Contoh dari uang internasional adalah seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, demikianlah presentasi dari masing-masing kelompok. Presentasinya bagus-bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan memverifikasi data. Ya, jadi uang itu fungsi asli yaitu sebagai alat tukar guna mempermudah kita untuk mendapatkan suatu barang. Dengan begitu kita dapat menghemat waktu serta tenaga karena tinggal menukarkan uang untuk membeli kebutuhan. Fungsi asli yang kedua yaitu uang sebagai alat ukur, mampu menentukan besaran nilai suatu barang. Misalnya harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai 3.000 menunjukkan bahwa Teddy cukup membayar uang sejumlah 3.000 untuk mendapatkan penggaris. Kemudian fungsi turunan uang yang pertama sebagai alat pembayaran. Berbeda dengan uang sebagai alat tukar, maksudnya di sini adalah ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa apapun, contohnya membayar pajak. Fungsi turunan yang kedua yaitu uang sebagai penunjuk harga, yaitu memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya harga jeruk 1 kilo Rp8.000, sementara harga apel 1 kilonya 9.000. Fungsi turunan yang ketiga yaitu uang sebagai alat pembayaran, utang, digunakan untuk melunasi utang piutang. Fungsi turunan uang yang kelima yaitu uang sebagai alat penimbun kekayaan, dapat digunakan ketika ada keperluan mendadak. Kemudian, uang berdasarkan jenisnya. Yang pertama berdasarkan bahan pembuatnya yaitu uang logam dan uang kertas, seperti terlihat pada slide PowerPoint ini. Kemudian, uang berdasarkan nilainya terdiri atas full-bodied money dan representative full-bodied money.
Kemudian uang berdasarkan pengelompokannya, yang pertama berdasarkan lembaga yang menerbitkan, yaitu kartal dan giral. Kartal itu diterbitkan oleh Bank Sentral untuk seluruh rakyat dalam bentuk logam dan kertas. Kemudian uang giral yaitu uang dalam bentuk cek atau billet giro. Nah, pada slide ini terlihat perbandingan antara uang kartal dan uang giral. Uang kartal itu berlaku di seluruh lapisan masyarakat, uang giral hanya berlaku kalangan masyarakat tertentu. Uang kartal itu nominalnya sudah tertera dan terbatas, uang giral nominal harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan. Uang kartal dijamin oleh pemerintah, uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan. Uang kartal ada kepastian pembayaran seperti tertera dalam tanggal nominal. Uang giral belum ada kepastian pembayaran, termasuk dari beberapa hal, termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Nah, ini perbandingannya. Ini uang kartal, ini uang giral. Uang kartal versus uang giral. Kemudian jenis uang berdasarkan pengelompokannya dibagi menjadi 4. Yang ini kelanjutannya yaitu berdasarkan kawasan. Kawasan itu dibagi menjadi 3, yaitu uang lokal, misalnya rupiah, uang regional, berlaku untuk kawasan tertentu, misalnya euro, uang internasional berlaku untuk seluruh negara di dunia, US dollar. Nah, di sini ada syarat uang. Syarat uang dibuat dengan singkatan PEDAS, portability, elasticity, divisibility, durability, acceptability, stability of value, sama satu lagi scarcity. Ya, portability artinya mudah dibawa, elasticity mencukupi kebutuhan dunia usaha, divisibility mudah dibagi, acceptability diterima secara umum, stability of value nilainya stabil, scarcity yaitu jumlah uangnya tidak terbatas. Nah, sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, mungkin ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Ya, berarti saya anggap kalian sudah paham. Nah, sekarang saya akan mengadakan kuis. Bagi yang bisa langsung menjawab aja ya, nanti dapat nilai tambahan. Siapa? Pada saat kehidupan masyarakat masih sederhana, orang belum bisa menggunakan uang, dan perdagangan dilakukan dengan menukarkan barang dengan barang secara langsung, tetapi masih terbatas pada beberapa jenis barang saja. Berdasarkan sejarah munculnya uang, masa ini disebut Siapa? Ya? Masa sebelum barter. Ya, benar. Selanjutnya, pada saat masyarakat belum menggunakan dan mengenal perdagangan, untuk memenuhi kebutuhannya, mereka menukarkan barang dengan barang secara langsung. Berdasarkan sejarah munculnya uang, masa ini disebut Saya tahu, Pak. Ya? Masa barter. Ya, benar, masa barter. Pertanyaan nomor 3. Uang harus dapat diterima secara umum dan penggunaannya sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, dan lainnya secara luas, dapat ditukarkan dengan barang dan jasa. Hal ini berarti uang harus memenuhi syarat. Saya, Pak. Ya? Acceptability. Nah, acceptability dapat diterima secara umum. Pertanyaan selanjutnya, uang harus memiliki nilai stabil dan berfluktuasi secara kecil. Hal ini berarti uang harus memenuhi syarat. Saya, Pak.
Ya, Ini syarat stability of value. ya, betul, stability of value. Pertanyaan selanjutnya, uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha. Hal ini berarti uang harus memenuhi syarat, Saya Pak. ya. Stability of value. Oke. Satu lagi pertanyaan. Coba analisa pengaruh inflasi terhadap uang. Ada yang bisa menganalisa? Ya, Iqbal, silakan. Yang saya dapat itu, yang pertama, ketika jadinya inflasi, nilai mata uang akan lebih rendah. Sehingga para kreditur akan mendapatkan kerugian dikarenakan perbedaan nilai mata uang saat ia memberikan kredit dengan ia menerima pembayaran utang. Misalnya, dulu ia memberikan hutang kepada orang lain sebesar 10 juta untuk membeli motor. Setelah terjadi inflasi, meskipun si peminjam membayar 10 juta juga, tapi nilainya tidak sama. Uang 10 juta yang tadinya mampu dibelikan motor, ketika si peminjam mengembalikannya 10 juta, itu tidak cukup lagi untuk membelikan motor. Sebab harga motor meningkat atau nilai mata uang yang menurun. Yang kedua, debitur atau peminjam uang akan mendapatkan keuntungan dari adanya inflasi dikarenakan adanya perbedaan nilai mata uang atau saat inflasi nilai mata uang jauh lebih rendah antara saat ia meminjam dan saat ia membayar. Dan yang ketiga, penerima gaji atau yang memiliki pendapatan tetap akan kesulitan untuk mengalami rugi sebab uang gaji tetap yang ia terima nilainya akan turun. Misalnya awalnya dengan gajinya ia mampu membeli 20 kg beras dalam sebulan, karena adanya inflasi harga beras akan meningkat sehingga ia hanya mampu beli 15 kg saja. Jika terjadi inflasi, produsen akan untung sebab produsen mampu menjual barang dengan harga yang lebih tinggi. Cukup sekian, Pak. Iya, jawabannya bagus sekali ya. Oke, sekarang kita sudah sampai pada kegiatan penutup. Sebelum kita tutup, coba simpulkan kegiatan pembelajaran tentang uang kali ini. Ya, siapa yang bisa dipersilakan? Kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah sejarah muncul uang terdiri dari masa sebelum barter, masa barter, sistem uang barang, dan masa uang. Uang adalah suatu benda dengan nilai satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu dan keberadaannya serta penggunaannya sesuai dengan perundang-undangan. Yang ketiga, suatu benda dapat disajikan sebagai uang apabila memenuhi syarat. Yang pertama, portability, elasticity of supply, durability, divisibility, acceptability, stability of value, dan scarcity. Yang keempat, fungsi uang terdiri atas alat tukar, satuan hitung, dan alat penyimpanan nilai. Iya, mungkin masih ada yang bisa menyimpulkan. Ya, silakan. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi turunan uang, yaitu sebagai satuan nilai, sebagai alat tukar, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat meningkatkan status sosial. Yang keenam yaitu jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam bendanya yang dapat dibedakan menjadi yang pertama nilai nominal dan nilai intrinsik. Yang kedua nilai penuh atau full body money. Yang ketiga uang tanda atau token money. Yang ketujuh, jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan dapat dibedakan menjadi yang pertama, uang logam menjadi 3 macam nilai yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar. Yang kedua, uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran kertas. Yang kedelapan, berdasarkan lembaga yang mengeluarkan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama uang giral dan uang kartal.
Dan yang terakhir, berdasarkan wilayah berlakunya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, uang domestik, yaitu uang yang hanya berlaku di suatu wilayah negara tertentu. Yang kedua, uang regional, yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Yang ketiga, uang internasional, yaitu uang yang berlaku di wilayah berbagai negara di dunia. Baik, sekian kesimpulannya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesimpulannya. Demikianlah materi untuk hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan untuk pokok bahasan jenis bank. Dan jangan lupa tugas yang sudah saya share tadi untuk dikerjakan. Semoga kita semua sehat semua. Nah, sebelum pembelajaran kita tutup, tolong satu orang dipimpin untuk doa penutup. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Pagi, ya demikianlah pembelajaran hari ini. Sekali lagi saya ingatkan supaya tugasnya dikerjakan yang sudah saya bagikan pada awal pembelajaran tadi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semua, tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.